Bab 886 Kartu Zhao Feng. Pusaran air berwarna emas dan ungu di udara di atas istana Duke melepaskan cahaya cemerlang yang bersinar melintasi langit dan bumi. Aura yang hampir mencapai alam cahaya mistik ini menghancurkan segala sesuatu di sekitar istana Duke, dan para ahli di dalam istana tidak dapat memindahkan Yuan sejati mereka. Kekuatan ini tidak hanya menekan dimensi fisik, bahkan jiwa dan niat ditekan. Dalam situasi ini, hanya sejumlah kecil raja dan kaisar alam dewa kekosongan yang hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka. Sepertinya terobosan Duke Nanfeng ke alam cahaya mistik berjalan lancar. Zhao Feng keluar dari gedungnya. Dia ingin melihat dan memahami seperti apa rasanya menerobos ke alam cahaya mistik. Bukan hanya Zhao Feng yang memiliki pikiran seperti ini, ada juga beberapa kekuatan lain di dalam istana yang sama. Situasi saat ini adalah kesempatan yang sangat langka. Pada saat ini, 3 kaisar lainnya di dalam istana Duke keluar. Origin Pollen Cloud Silkworm Sein Butterfly pasti banyak membantu Duke Nanfeng. Jika Duke Nanfeng menjadi dewa suci, dia akan dapat sangat mempengaruhi dinasti Dewa Gan Agung. 3 kaisar terdiri dari 2 pria dan 1 wanita, dan mereka semua memiliki senyum di wajah mereka. Di antara mereka adalah seorang tetua berambut perak yang auranya melampaui kaisar normal. Dia adalah Kaisar Puncak. Duke Nanfeng telah memperkenalkan ketiga kaisar ini kepada Zhao Feng sebelum dia memasuki pengasingan, tetapi ketiga kaisar ini tidak terlalu mementingkan seseorang yang baru saja menerobos ke alam dewa kekosongan. Aura apa itu? Tetua berambut perak tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah tertentu. Zhao Feng juga merasakan aura pada saat bersamaan. Zhao Feng tiba-tiba merasakan 4 atau 5 aura siluman mendekat. Meskipun aura-aura ini dengan sengaja berusaha menyembunyikan diri, mereka terlalu kuat dan bergerak terlalu cepat, sehingga tidak dapat menyembunyikannya sepenuhnya. Yang penting di sini adalah Duke Nanfeng berada pada tahap kritis untuk menerobos. Sebanyak 5 aura kuat dan tersembunyi telah memasuki istana Duke. Ekspresi Zhao Feng dan penatua berambut perak berubah secara dramatis saat mereka memindai dengan Divine Sense mereka. 5 kaisar, dan semuanya tampaknya adalah Kaisar Puncak. Tubuh sesepuh berambut perak itu bergetar. Murid kiri Zhao Feng berkontraksi saat dia memeriksa penampilan dan aura keempat pria dan 1 wanita ini. 5 kaisar puncak? Zhao Feng juga melompat ketakutan. Sulit bagi kekuatan bintang 3 normal untuk mengirimkan kekuatan seperti itu sekaligus. Tuan Pelindung, kita telah mengunci tempat Zhao Feng dalam pengasingan, kata wanita berjubah hijau tua itu dengan hormat. Zhao Feng, oh Zhao Feng, Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bi Qingyu menghela nafas di dalam hatinya saat rasa ilahinya yang kuat memindai istana Adipati dan mengunci lokasi Zhao Feng. Ketika mereka membuat rencana mereka, dia sudah tahu di mana semuanya berada di istana Duke dan di mana Zhao Feng tinggal. Karena inilah 5 kaisar puncak dapat dengan cepat mengunci Zhao Feng setelah memasuki istana Duke. Bunuh bocah itu! Suara Kaisar Iblis Xuan Luo sepertinya datang dari neraka. Aura kuat dari 5 kaisar puncak langsung dilepaskan saat mereka menyerbu ke arah gedung tempat tinggal Zhao Feng. Meskipun istana Duke besar, itu hanya selusin langkah untuk kaisar puncak jika mereka pergi dengan kecepatan penuh. Zhao Feng tidak punya tempat untuk bersembunyi. Blokir mereka! 3 kaisar alam dewa kekosongan dalam istana Duke meraung. Penatua berambut perak adalah yang pertama bereaksi saat dia memimpin pria dan wanita lainnya untuk mendukung Zhao Feng. Duke Nanfeng telah memperkenalkan Zhao Feng kepada mereka, dan sekarang Zhao Feng dalam masalah, mereka tidak akan membantu. Serangan musuh, waspada. Petik 2. Lindungi Tuhanku dan bunuh semua musuh. Raja-raja di dalam istana Duke mulai bergerak. Beruntung bagi mereka, 5 kaisar puncak tidak menyerang Duke Nanfeng tetapi salah satu tamunya sebagai gantinya. Selain Duke Nanfeng dan sang putri, bunuh siapa saja yang mencoba menghentikan kita, perintah Kaisar Iblis Xuan Luo dingin. Selama mereka tidak menyakiti anggota penting dari Kekaisaran Gan Agung dan hanya membunuh Zhao Feng, mereka tidak akan menyentuh garis bawah kekaisaran. Saat mereka berlima akan mengepung Zhao Feng. Kembali ke sini, tetua berambut perak dan 2 kaisar lainnya tiba. Mereka tidak perlu menang melawan 5 kaisar puncak, yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat celah yang bisa digunakan Zhao Feng untuk melarikan diri. Jika Zhao Feng fokus untuk melarikan diri, 5 kaisar puncak lainnya tidak akan bisa mengejarnya. Jangan beri Zhao Feng kesempatan untuk kabur.
Alis Biking Yu berkerut. Dia tahu semua informasi tentang Zhao Feng. Alasan mengapa Zhao Feng mampu membantai alam Void God dari Earth Spirit Hall adalah karena kecepatan dan garis keturunannya. Untuk membunuh Zhao Feng, mereka perlu mengelilinginya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Untuk melakukan ini, setidaknya 4 kaisar puncak diperlukan. Biarkan aku yang melakukannya. Ekspresi Kaisar Iblis Xuan Luo menjadi suram saat dia menatap dingin pada sesepuh berambut perak dan 2 kaisar lainnya. Tubuh roh iblis yang membara. Dalam sekejap, Kaisar Iblis Xuan Luo menjadi tertutup lapisan api hitam saat dia mulai berkembang. Dia berubah menjadi penguasa iblis yang menyala-nyala yang memancarkan kekuatan yang kuat. Setengah dari istana Duke bergetar karena ditutupi oleh api iblis gelap. Ini masih di bawah dasar bahwa Duke Nanfeng berada pada tahap akhir menerobos dan gangguan kekuatan suci cahaya mistiknya menekan kekuatan Kaisar Iblis Xuan Luo. Apa? Ekspresi 3 kaisar yang baru tiba berubah secara dramatis saat mereka mulai bergetar di depan penguasa iblis. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi binatang iblis kuno. Brengsek, Kaisar Iblis Xuan Luo, yang telah berubah menjadi penguasa iblis yang menyala-nyala, menghancurkan tangannya, dan tangan yang menyala-nyala raksasa menyapu ke arah 3 kaisar. Esensi langit Yuan emas, Penatua berambut perak melepaskan cahaya cemerlang keemasan yang melesat ke langit. 2 kaisar lainnya di sampingnya juga melepaskan serangan mereka. Namun, saat tangan api raksasa itu menyapu, kedua kaisar hampir mengeluarkan darah saat wajah mereka menjadi merah padam. Cahaya keemasan yang ditembakkan dari sesepuh berambut perak itu tercabik-cabik dan didorong mundur 100 yard. Arg, wanita itu menjerit saat tangan iblis raksasa itu mencabik-cabiknya. Kaisar laki-laki bukanlah kaisar puncak, jadi dia dikirim terbang dengan tangan dan segera batuk darah. Dalam sekejap, salah satu dari 3 kaisar tewas, yang lainnya terluka parah, dan yang terakhir terluka ringan. Ekspresi semua raja lain dari istana Duke yang akan memasuki medan berubah secara dramatis, dan mereka membeku. Sejauh puncak kaisar pergi, Penatua berambut perak itu setara dengan Kaisar Zhang Xuandong berjubah emas dari Earth Spirit Hall yang muncul di 10.000 klan suci dan dekat dengan Duan Muking ketika dia kembali ke bela diri sejati Tanah Suci. Kaisar Iblis Xuan Luo, itu kamu. Penatua berambut perak menyeka darah dari mulutnya saat shock memenuhi wajahnya. Baru saja, dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi itu tidak berguna melawan tubuh roh iblis membara Kaisar Xuan Luo. Kaisar Iblis Xuan Luo memang layak menjadi kaisar yang tak tertandingi yang memiliki kemampuan untuk mengancam Tuan Suci Alam Cahaya Mistik. 5 kaisar puncak, dan salah satunya bahkan sedikit lebih kuat dari kaisar kematian saat itu. Zhao Feng tidak dapat menahan keterkejutan di wajahnya saat dia berdiri di luar gedung. Kekuatan sesepuh berambut perak itu dekat dengan tuannya Duan Muking ketika mereka kembali ke Tanah Suci bela diri sejati. Dalam hal kekuatan, Kaisar Iblis Xuan Luo mungkin bisa menekan Kaisar Kematian dalam tabrakan langsung. Tetapi jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Dalam pertempuran tunggal, peluang Zhao Feng menang melawan Kaisar Iblis Xuan Luo cukup rendah, dan di atasnya, ada 4 kaisar puncak lainnya juga. Situasi ini cukup berbahaya. Sementara Kaisar Iblis Xuan Luo menyerang, 4 kaisar lainnya berhasil mengepung Zhao Feng. Zhao Feng, rekanmu Nan Gongsheng membunuh para elit Istana 9 Kegelapan di Istana Xieyang. Hari ini, kami akan meminta pertanggungjawaban Anda. Petik 2. Hehe, mari kita lihat seberapa kuat Kaisar Surgawi bermata kiri dari Lautan Chang. Selain Biking Yu, ada seorang tetua berwajah ungu, seorang pria parubaya dengan wajah gelap, dan yang terakhir adalah seorang pemuda dengan baju besi hitam. Ketiganya adalah kaisar puncak dari Istana 9 Kegelapan. Menambahkan Biking Yu, total 4 kaisar puncak saat ini mengelilingi Zhao Feng. Kalahkan bocah ini dalam 3 tarikan napas. Kaisar Iblis Xuan Luo dengan cepat mendekat. Tetua berambut perak dan kaisar dan raja lainnya di Istana Duke memiliki ekspresi pahit. Air pasang tidak bisa diubah, hanya Kaisar Iblis Xuan Luo saja yang bisa membunuh mereka semua. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas di dalam hati mereka saat Kaisar Puncak mengepung Zhao Feng. 3 napas, Zhao Feng berdiri di sana dan mencibir dengan dingin. Baik, aku akan memastikan tidak ada dari kalian yang kembali. Petik 2. Tawa dingin dan mengejek pemuda itu membuat Biking Yu dan kaisar lainnya merasa kedinginan. Biking Yu merasa sangat tidak nyaman karena suatu alasan.
Dia memiliki informasi tentang Zhao Feng dan mengetahui beberapa keajaiban yang dihasilkan pemuda ini dalam dimensi ilusi ilahi. Penatua berambut perak dan teman-temannya semua terkejut juga. Kaisar puncak manapun tidak akan bisa membalikkan keadaan dalam situasi ini, apalagi raja yang baru. Jangan mencoba menggertak kami. Pria parubaya dan pemuda berbaju besi melompat ke arah Zhao Feng dari kiri dan kanan. Saat ini, secara pribadi aku bukan tandingan 4 kaisar puncak dan 1 kaisar yang tak tertandingi, tapi ekspresi Zhao Feng sangat tenang. Dia mengulurkan tangan, dan ulat sutra kecil gemuk seperti giok seukuran ibu jari muncul, dan mengepakkan sayapnya yang setengah transparan. Ini adalah Cloud Silkworm Saint Butterfly, yang telah memulihkan sebagian besar energinya. Weng gelombang wus wus wus. Kupu-kupu ulat sutra awan membuka mulutnya, dan sutra multiwarna melesat ke udara dan menutupi semuanya dalam jarak beberapa ratus meter. Apa? 2 kaisar puncak yang baru saja meluncurkan serangan mereka langsung membeku saat gelombang sutra multiwarna melilit mereka. Kupu-kupu suci ulat sutra awan? Bagaimana Zhao Feng ini mengontrol kupu-kupu suci ulat sutra awan? Bi Qingyu dan sesepuh berwajah ungu itu mundur dengan cepat, tapi kaki mereka masih tersangkut sutra. Bab 887 berurusan dengan kalian semua sekaligus. Weng gelombang-gelombang wus 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 wus. Sutra multiwarna yang keluar dari mulut Cloud Silkworm Saint Butterfly membuat 2 kaisar puncak lengah. Tidak baik, itu adalah kupu-kupu ulat sutra awan. Petik 2. Laki-laki parubaya dan pemuda dalam baju besi hitam benar-benar tertutup sutra. Sutra ini sangat kuat dan lengket, dan sulit untuk dikeluarkan bahkan bagi kaisar. Dalam sekejap mata, 2 kaisar puncak telah berubah menjadi 2 pangsit beras ketan multiwarna. Bi Qingyu dan sesepuh dengan wajah ungu juga dipukul, tetapi mereka melepaskan yuan sejati mereka dan berhasil mendorong sutra itu pergi. Kenyataannya, Zhao Feng tidak ingin menangkap keempat kaisar sekaligus karena itu akan membagi kekuatan sutra menjadi 4. Langkah pertamanya hanyalah menangkap 2 kaisar puncak yang dekat dengannya, dan dia berhasil. Meskipun Cloud Silkworm Saint Butterfly tidak sekuat itu secara pribadi, kemampuan pendukungnya pasti begitu. Zhao Feng menjadi tenang setelah penyergapan kaisar gagal. Tekanan yang harus dia hadapi menurun drastis setelah membuat 2 kaisar puncak kehilangan semua kekuatan tempur mereka. Ini cukup merepotkan. Bocah itu benar-benar bisa mengendalikan Cloud Silkworm Saint Butterfly. Petik 2. Ekspresi wajah ungu tua yang mundur berubah. Dia dan Bi Qingyu agak lambat untuk menyerang, jadi mereka tidak disergap oleh kupu-kupu suci ulat awan. Tidak perlu khawatir. Mata Bi Qingyu tertuju pada 2 pangsit beras ketan yang sedang berjuang dan mengirim pesan dengan tenang, hanya kemampuan pendukung Cloud Silkworm Saint Butterfly yang kuat. Itu tidak akan bisa membunuh 2 kaisar puncak untuk beberapa waktu. Yang perlu kita lakukan hanyalah meningkatkan tekanan pada Zhao Feng dan Cloud Silkworm Saint Butterfly, dan kedua tetua itu akan bisa kabur. Petik 2. Mendengar itu, sesepuh berwajah ungu itu menghela nafas. Jika seseorang melihat lebih dekat, 2 pangsit beras ketan multiwarna itu memancarkan gelombang kekuatan, dan suara retakan berasal dari kupu-kupu suci ulat sutra. Jelas bahwa kedua kaisar puncak ini menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mencoba melarikan diri. Dalam waktu nafas, retakan sudah muncul di permukaan 2 pangsit beras ketan multiwarna, dan raungan 2 kaisar puncak yang marah bisa terdengar dari dalam. Kupu-kupu ulat sutra awan tidak sekuat yang dikatakan legenda. Itu seharusnya bisa mengancam para dewa suci. Petik 2. Penatua berwajah ungu itu meraung saat dia menyerang Zhao Feng. Selama dia bisa memberi lebih banyak tekanan pada Zhao Feng, 2 kaisar puncak akan bisa membebaskan diri. Alis Bi Qingyu sedikit berkerut. Dia ragu-ragu, tapi dia tetap mengikuti. Dia merasa ada sesuatu yang salah. 2 kaisar puncak berjuang bebas jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Menurut legenda, kupu-kupu ulat sutra awan seharusnya dapat mengikat beberapa kaisar dengan sangat mudah. Rupanya, Cloud Silkworm Saint Butterfly tertentu ini bahkan telah berpartisipasi dalam membunuh binatang Mystic Light Realm. Mungkin itu karena Cloud Silkworm Saint Butterfly ini saat ini lemah dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Kedua kaisar akan keluar. Pada saat yang sama, tetua berwajah ungu dan Bi Qingyu menyerang Zhao Feng dari depan dan belakang. Hati sesepuh berambut perak dan ahli lainnya dari Istana Duke mencapai tenggorokan mereka.
Mereka tidak bisa membantu tetapi mendesah, bahkan jika Zhao Feng bisa mengendalikan Cloud Silkworm Saint Butterfly, sepertinya itu tidak cukup untuk melawan 5 kaisar puncak. Selanjutnya, Kaisar Iblis Xuan Luo terkuat akan segera tiba juga. Pada saat kritis ini, wajah tenang Zhao Feng menjadi serius. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada ini. Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan Cloud Silkworm Saint Butterfly mengepakkan sayapnya dengan cepat. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa Cloud Silkworm Saint Butterfly bahkan tidak terlalu memperhatikan 2 kaisar puncak setelah mengikat mereka. Zhao Feng juga sepertinya dia benar-benar mengabaikan mereka. Pada saat ini, Cloud Silkworm Saint Butterfly dengan cepat mengepakkan sayapnya, dan serbuk sari multiwarna setengah transparan menyapu radius beberapa ratus yard. Awas, ini adalah Dream Pollen dari Cloud Silkworm Saint Butterfly. Biking Yu waspada selama pendekatan keseluruhan, jadi jantungnya melonjak begitu serbuk sari menyapu. Kemampuan pendukung Cloud Silkworm Saint Butterfly tidak hanya terdiri dari sutra. Serbuk sari yang dikeluarkannya juga sangat unik. Tetua berwajah ungu dan Biking Yu tidak dapat menghindar, dan mereka diselimuti oleh serbuk sari. Biking Yu bereaksi sedikit lebih cepat, dan dia menutupi dirinya dengan cahaya bulan seperti kristal, termasuk mata, hidung, dan lubang lainnya. Namun, terlepas dari tindakan ini, ketika Dream Pollen tiba, tubuh Biking Yu mulai mati rasa, dan dia secara naluriah tidak berani mendekat lebih jauh. Biking Yu tidak tahu bahwa keraguannya dari sebelumnya dan jeda sekarang telah mengubah nasibnya. Tidak baik, Yuan sejati di tubuhku. Tetua berwajah ungu di depan langsung terkena Dream Pollen, dan dia menerima ledakan besar serbuk sari. Tubuhnya langsung menjadi lemah, dan dia kehilangan kendali atas Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya. Rasa takut dan panik langsung muncul di wajahnya. Menjadi kaisar puncak, Yuan sejatinya tidak akan sepenuhnya tidak terkendali selama dia mencoba yang terbaik, tetapi kecepatannya menurun secara dramatis. Kemampuan unik Dream Pollen ini dapat melewati dimensi jiwa dan dimensi fisik, dan itu efektif bahkan melawan para dewa suci. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia jelas memiliki beberapa kartu yang memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi 5 kaisar puncak. Pada saat ini, kekuatan Dream Pollen menyebabkan kekuatan 2 kaisar puncak turun secara dramatis, terutama untuk tetua berwajah ungu. Dia membeku, dan keringat dingin mulai muncul di dahinya saat dia mencoba menahan kekuatan Dream Pollen. Dia saat ini tidak dapat menyerang Zhao Feng. Tepat pada saat ini, semakin banyak retakan muncul di 2 pangsit beras ketan multiwarna. Kepala 2 kaisar puncak di dalamnya bahkan bisa dilihat. Kedua kaisar puncak ini akan membebaskan diri. Wajah mereka hijau dan dipenuhi kebencian. Saat mereka pecah, mereka akan menyerang balik Zhao Feng dengan marah. Harapan muncul di mata Biking Yu dan sesepuh berwajah ungu, yang sama-sama terpengaruh oleh Dream Pollen. Hehe, saat kamu keluar dari kepompongmu adalah awal dari hidup baru. Zhao Feng tersenyum bukannya terkejut. Tawa pemuda itu menyebabkan hati Biking Yu menjadi berat. Sejak awal, pemuda berambut ungu ini percaya diri dan tak terduga, seperti informasinya. Sua, weng gelombang weng gelombang weng gelombang. Zhao Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dengungan lebah terdengar. Hati Biking Yu bergetar saat dia melihat 8 lebah berwarna-warni muncul dari lengan Zhao Feng. Masing-masing lebah berbisa ini memancarkan aura yang sebanding dengan raja. Beberapa bahkan telah mencapai tingkat raja tingkat puncak, jadi mereka sangat berbahaya. 5 raja lebah beracun, awas. Biking Yu sepertinya mengenali lebah-lebah ini, dan hatinya menjadi dingin. Sayangnya, peringatannya sudah terlambat. Kedua kaisar puncak berjuang dengan sekuat tenaga dan berhasil merangkak setengah tubuh mereka keluar dari pangsit ketan. Namun, saat mereka melihat matahari lagi adalah awal dari mimpi buruk mereka. Weng gelombang weng gelombang weng gelombang su. Salah satu kaisar puncak disengat oleh 4 sengat lebah yang menyala-nyala. 5 lebah berbeda racun tidak kuat, tetapi serangan bunuh diri mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri karena itu mengharuskan mereka untuk membayar dengan nyawa mereka. Secara teori, setiap raja lebah memiliki kemampuan untuk menyakiti atau membunuh seorang kaisar. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Zhao Feng melepaskan 4 raja lebah di masing-masing kaisar puncak segera setelah mereka mulai merangkak keluar. Jika dia memanggil lebah terlalu dini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun karena sutra Cloud Silkworm Saint Butterfly sangat keras.
Bahkan Kaisar Puncak kesulitan merusaknya, apalagi beberapa lebah tingkat raja. Ledakan. Dalam sekejap, dua Kaisar Puncak masing-masing disengat oleh 4 raja lebah. Mereka meledak berkeping-keping, dan daging mereka menjadi hijau. Adegan ini benar-benar mengejutkan Bi Qingyu dan sesepuh berwajah ungu itu. Dalam sekejap mata, dua Kaisar Puncak dibunuh oleh 8 lebah berbeda 5 racun. Mereka tidak mati karena pertempuran sengit, tetapi penyergapan dari beberapa serangga. Serangan bunuh diri dari 5 Poison Distinct Beast cukup cocok untuk penyergapan. Jika target sudah siap, maka efeknya akan berkurang drastis. Gelombang memercik di hati Zhao Feng. Dua yang baru saja meninggal adalah Kaisar Puncak. Dalam situasi pertempuran tunggal normal, Zhao Feng akan membutuhkan setidaknya 10 napas untuk membunuh Kaisar Puncak, dan mereka berdua mati dalam sekejap. Dream Pollen, tidak baik, 5 lebah berbeda racun. Tepat pada saat ini, Kaisar Iblis Xuan Luo tiba. Karena dia harus berurusan dengan Kaisar Istana Duke lainnya sebelum dia bisa melanjutkan, dia datang agak terlambat. Dia melihat seluruh proses dari dua Kaisar Puncak yang diikat oleh sutra dan dua lainnya disergap oleh Dream Pollen. Pada saat dia tiba, dua Kaisar Puncak tiba-tiba terbunuh oleh serangan bunuh diri dari 5 lebah berbeda beracun. Semua ini terjadi dalam rentang beberapa napas. Lebih jauh lagi, ini bahkan bukan akhir. Ketika 8 lebah berbeda 5 racun menyelesaikan pekerjaan mereka, Zhao Feng sendiri mengambil tindakan. Tubuh yang mendominasi petir suci? Zhao Feng melangkah keluar dan diselimuti oleh petir biru kemasan saat dia berubah menjadi ukuran raksasa kecil. Hanya dalam satu langkah, Zhao Feng telah tiba di sebelah tetua berwajah ungu, yang kekuatan tempurnya telah menurun secara dramatis. Tahap akhir dari tingkat kelima tubuh petir suci seperti gunung Tai saat bergemuruh di atas sesepuh berwajah ungu. Tetua berwajah ungu itu sudah merasa lemah dan mati rasa, dan dia langsung mengeluarkan seteguk darah seperti dia baru saja dipukul oleh palu raksasa. Karena Dream Pollen, kekuatan bertarungnya menurun drastis, dan dia tidak dapat mengedarkan Yuan sejati atau garis keturunannya sebaik sebelumnya. Domain Labirin Ilusi. Zhao Feng melepaskan domain Dao Jiwa ketika dia meninju, membuat tetua berwajah ungu itu putus asa. Berhenti. Kaisar Iblis Xuan Luo, yang saat ini adalah penguasa iblis yang menyala-nyala, menyerang, tetapi dia tidak dapat melakukannya tepat waktu. Gerakan Zhao Feng tidak berhenti sama sekali. Dia menghancurkan tetua berwajah ungu itu dengan satu pukulan. Di bawah pengaruh Dream Pollen dan Illusion Maze Domain, sesepuh berwajah ungu itu tidak bisa bertahan sama sekali, jadi dia langsung dibunuh oleh Zhao Feng. 3 kali membunuh, hanya dalam beberapa napas, 3 Kaisar Puncak telah terbunuh. Setelah itu, Zhao Feng melirik Bi Qingyu. Jadi, mengikat kedua tetua dengan sutra hanyalah umpan. Rencana Zhao Feng adalah untuk menangani kita semua sekaligus. Bi Qingyu menarik napas dingin. Penyergapan dan umpan Zhao Feng sangat cerdas. Semuanya dilakukan untuk membunuh 4 Kaisar Puncak yang telah tiba lebih dulu, dan dia telah berhasil membunuh 3. Saat ini, tubuh Bi Qingyu terasa dingin ketika Zhao Feng menatapnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia juga salah satu dari 4 Kaisar Puncak itu. Mungkin, Zhao Feng melupakannya. Garis perak dan abu-abu melintas di belakang Bi Qingyu saat Zhao Feng menyelesaikan pembunuhannya sendiri. Belati seperti bayangan menusuk ke punggung Bi Qingyu dan menyebabkan darah berceceran. Bab 888 Perlindungan Petir Suci. Kamu, tubuh Bi Qingyu membeku saat dia melihat Zhao Feng yang tersenyum. Dalam rentang hanya beberapa napas, Zhao Feng telah membunuh 3 Kaisar Puncak. Setelah membunuh sesepuh berwajah ungu, Bi Qingyu juga diserang. Bahan belati yang menusuk ke punggungnya sangat unik, dan itu berisi niat dao pembunuhan yang mendalam. Sensasi mati rasa melewati seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia seperti kecantikan yang membatu di bawah sinar bulan. Dia membeku dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Shadow Kill Imperial Dagger kucing kecil pencuri telah ditingkatkan di kota legasi surga dan sekarang memiliki efek mati rasa. Pada saat ini, proses Zhao Feng membunuh 3 Kaisar Puncak lainnya muncul di benak Bi Qingyu. Dalam penyergapan pertama, Zhao Feng berpura-pura menjadi sangat lemah dan berhasil mengikat 2 Kaisar Puncak dengan sutra. Jika Cloud Silkworm Saint Butterfly menggunakan kekuatan penuhnya, 2 Kaisar Puncak akan terjebak di sana untuk waktu yang lama. Meskipun Cloud Silkworm Saint Butterfly tidak berada di puncaknya, ia bisa menangani Kaisar.
Zhao Feng kemudian dengan sengaja membiarkan dua kaisar puncak berjuang dan keluar, yang berfungsi sebagai umpan untuk memikat dua kaisar puncak lainnya. Untuk menyelamatkan dua kaisar puncak, Bi Qingyu dan sesepuh berwajah ungu menyerbu bersama untuk menekan Zhao Feng, tetapi Cloud Silkworm Saint Butterfly melepaskan Dream Pollen untuk mengurangi kekuatan pertempuran mereka. Zhao Feng kemudian memulai penyergapan kedua, dan sesepuh berwajah ungu itu langsung dibunuh. Karena Bi Qingyu siap sampai tingkat tertentu dan setengah langkah di belakang kaisar lainnya, dia berhasil bertahan hidup. Bi Qingyu berhasil memanggil lapisan cahaya bulan saat Shadow Kill Imperial belati milik kucing kecil pencuri itu menusuk tubuhnya. Namun, karena kekuatan bertarungnya telah berkurang dan senjatanya adalah Shadow Kill Imperial Dagger, dia masih terluka parah. Bi Qingyu mengerang saat gelombang cahaya bulan memancar dari tubuhnya dan mendorong kucing kecil pencuri dan belati kekaisaran pembunuh bayangan. Namun, ini semakin melukai dirinya dan membuatnya berkeringat. Kucing kecil pencuri itu terbang di udara dan mendarat di lengan Zhao Feng. "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik." Zhao Feng memasukkan kucing kecil pencuri itu ke dalam Misty Spatial World dengan lambaian tangannya. Kucing kecil pencuri itu tidak mengkhususkan diri dalam pertarungan langsung, dan Bi Qingyu berjubah hijau tua agak waspada saat ini. Dia mungkin terluka, tapi dia masih seorang kaisar puncak. Tujuan asli Zhao Feng adalah membunuh setidaknya 3 kaisar sebelum Kaisar Iblis Xuan Luo tiba. Itu akan sempurna jika dia bisa membunuh keempatnya, tetapi Zhao Feng telah membuat banyak persiapan, jadi dia setidaknya akan membunuh 2 dari mereka. Saat ini, dari 4 kaisar puncak, 3 telah terbunuh, dan yang keempat terluka dan tidak dapat menggunakan kekuatan tempur penuhnya. "Bocah, beraninya kamu menggunakan metode tak tahu malu seperti itu untuk membunuh 3 tetua istana 9 kegelapan?" Kaisar Iblis Xuan Luo yang baru saja tiba tercengang dan meraung. "Segalanya terjadi terlalu cepat." Penatua berambut perak dan ahli alam dewa kekosongan lainnya dari Istana Duke benar-benar linglung. Hanya dalam beberapa napas, Zhao Feng telah menggunakan beberapa metode untuk membunuh 3 kaisar puncak dan melukai yang keempat. Saat ini, dari 5 kaisar puncak, hanya Kaisar Iblis Xuan Luo yang masih memiliki kekuatan tempur lengkapnya. Kekuatan Kaisar Iblis Xuan Luo harus berada pada level yang sama dengan Kaisar Kematian, dan mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Zhao Feng memeriksa kaisar yang tak tertandingi ini. Sampai tingkat tertentu, seseorang bisa melihat Kaisar Iblis Xuan Luo sebagai seseorang dengan kekuatan pertempuran dari Dewa Suci setengah langkah, tetapi tidak ada hal seperti itu dalam hal kultivasi yang sebenarnya. Alam cahaya mistis berfokus pada dunia fisik dan yuan sejati. Seseorang berhasil berubah dari ular menjadi naga atau tidak. Di depan sebuah bangunan compang camping, Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo berdiri berhadapan satu sama lain. Hanya ada beberapa puluh meter di antara mereka. Penguasa iblis yang menyala-nyala itu adalah Kaisar Iblis Xuan Luo lebih dari 10 lantai, dan lapisan api di belakang punggungnya menutupi setengah langit. Hanya gangguan kekuatan suci dari orang yang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik di dekatnya yang bisa menekan Kaisar Iblis Xuan Luo. Zhao Feng hanya setinggi beberapa meter bahkan di bawah pengaruh tubuh petir suci, dan dia sedikit berbeda dengan tubuh roh iblis membara Kaisar Xuan Luo dalam hal keganasan dan momentum. Namun, keunggulan dalam ukuran tidak memberi banyak kepercayaan pada Kaisar Iblis Xuan Luo. Tubuhnya yang membara melayang di udara, dan dia tidak berani menyerang dengan mudah. Sebaliknya, kewaspadaan dan kehati-hatian muncul di matanya. Beberapa saat yang lalu, dia menyaksikan 3 kaisar puncak terbunuh oleh perhitungan Zhao Feng. Alam Dewa Void yang menyaksikan di dalam Istana Duke menahan napas saat hati mereka mulai berdebar. Pemuda berambut ungu yang mereka pikir dirugikan dengan cepat membunuh 3 kaisar puncak, melukai yang keempat, dan sekarang menghadapi Kaisar Iblis Xuan Luo yang tak tertandingi, semua dengan budidaya seorang raja. "Kaisar Iblis Xuan Luo, apakah kamu berani melawanku?" Zhao Feng tiba-tiba berbicara saat aura fisik dari tubuh petir suci mulai meningkat. Kemajuan Secret Lightning Body-nya lambat selama beberapa bulan terakhir, tapi tiba-tiba menyala setelah menghadapi musuh yang begitu kuat. Memang, setelah memulihkan kekuatan dari kehidupan sebelumnya, Zhao Feng belum pernah berdebat dengan lawan yang begitu kuat sebelumnya. "Tuan Pelindung, jangan berlama-lama dalam pertarungan." Zhao Feng ini memiliki banyak teknik serta bantuan dari Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ada juga kaisar lain di dalam Istana Duke. Bi Qingyu dengan cepat mengirim pesan. Dia terluka sekarang, dan kekuatan bertarungnya jauh lebih rendah.
Dia waspada terhadap Zhao Feng setiap saat. Saat ini, dia tidak lagi mempertimbangkan bagaimana cara membunuh Zhao Feng, dia hanya peduli tentang bagaimana dia bisa melarikan diri, dan satu-satunya cara Bi Qingyu bisa melarikan diri adalah dengan menyerang Kaisar Iblis Xuan Luo. Mundur, aku belum pernah kalah sama sekali sebelumnya. Ekspresi Kaisar Iblis Xuan Luo menjadi suram. Dia sangat kuat dan tidak bisa membiarkan dirinya kalah melawan pemuda dengan begitu mudah, bahkan jika pemuda itu adalah Kaisar Langit bermata kiri dari Lautan Chang. Bahkan jika dia akhirnya mundur, dia setidaknya ingin membuktikan ketenarannya dan mengajari orang-orang ini pelajaran terlebih dahulu. Apakah kamu berani melawanku? Zhao Feng meraung saat dia mengedarkan tubuh petir suci secara maksimal dan menjadi lebih tinggi. Gelombang cahaya meledak dari Zhao Feng saat dia meninju Kaisar Iblis Xuan Luo dengan kekuatan penuhnya. Kecepatan dan ledakan serangan ini membuat Bi Qingyu mendecakkan lidahnya. Bahkan Kaisar Iblis Xuan Luo tertangkap basah. Tidak ada yang menyangka pemuda ini begitu kuat. HMPH, mata Kaisar Iblis Xuan Luo menjadi dingin saat riak hitam bersinar di sekelilingnya. Dia tidak bergerak maju atau mundur, dia hanya berdiri di sana dan menerima serangan Zhao Feng secara langsung dengan tubuh roh iblisnya. Ledakan keras terdengar saat pukulan mengerikan Zhao Feng, yang berisi kekuatan fisik dan garis keturunan darah iblis matahari, mengguncang tubuh Kaisar Iblis Xuan Luo. Api yang kacau membakar seluruh tubuh Kaisar Iblis Xuan Luo dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekspresi Kaisar Iblis Xuan Luo suram saat apinya sendiri menelan api darah iblis matahari. Tubuh roh iblis membara yang dia kembangkan terbentuk dari api kegelapan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu benar-benar berbeda dari darah iblis matahari. Namun, dia merasa jijik saat menyadari bahwa pukulan Zhao Feng menyerap sebagian energi di tubuhnya. Zhao Feng didorong kembali oleh riak hitam dari Kaisar Iblis Xuan Luo. Tubuh yang abadi. Zhao Feng melihat tubuh Kaisar Iblis Xuan Luo. Awalnya ada lubang besar di sana dari pukulannya, tapi itu dengan cepat sembuh. Ini berarti pukulan Zhao Feng barusan tidak benar-benar mengancam Kaisar Iblis Xuan Luo. Selain itu, Zhao Feng menemukan bahwa garis keturunan darah iblis matahari diimbangi oleh api lawan, dan efek Li Festel dari garis keturunannya lebih lemah. Tubuh roh iblis Kaisar Xuan Luo bahkan lebih kuat dari tubuh kematian abadi Kaisar Kematian. Murid Zhao Feng berkontraksi. Alasan utama Kaisar Kematian kalah darinya di masa lalu adalah karena dia mengkhususkan diri dalam teknik jiwa dan garis keturunan, yang dengan sempurna dilawan oleh mata spiritual dewa. Kaisar Iblis Xuan Luo jauh lebih kuat dari Kaisar Kematian dalam pertarungan langsung. Berlutut, Kaisar Iblis Xuan Luo meraung, dan dia melambaikan tangan raksasanya saat api di belakangnya menjadi lebih besar. Sebuah tangan besar melewati udara dan menghancurkan Zhao Feng bersama api iblis. Kekuatan tangan ini dapat mengguncang langit dan bumi, dan niatnya juga telah mencapai tingkat tinggi. Ruang di sekitar Zhao Feng dikunci oleh kekuatan tertentu yang mirip dengan kemampuan busur pengunci langit. Tanpa disadari, ruang di sekitar Zhao Feng mulai terkikis di bawah api gelap. Seseorang harus mengakui bahwa keterampilan, niat, tubuh, dan jiwa Kaisar Iblis Xuan Luo semuanya telah mencapai batas alam dewa kekosongan. Dalam beberapa hal, dia bahkan telah melangkah ke domain alam cahaya mistik, terutama dalam hal tekniknya. Penguasaannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Zhao Feng merasa sedikit bermasalah, yang hanya terjadi ketika dia bertemu musuh yang kuat. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Kaisar Iblis Xuan Luo jika dia menggunakan kupu-kupu suci ulat sutra atau garis keturunannya atau petir kesengsaraan dewa. Namun, Zhao Feng ingin bertarung dengan ahli terkenal dari dinasti penguasa ini. Perlindungan petir suci, Zhao Feng menggabungkan kekuatan angin petir dan kekuatan fisik petir suci bersama-sama. Sebuah penghalang petir kuno terbentuk di sekelilingnya, itu bersinar dengan cahaya keemasan dan mengeluarkan dengungan menggelegar. Ledakan, bam, weng gelombang-gelombang. Tangan raksasa itu diblokir oleh perlindungan petir suci, menyebabkan ledakan terdengar. The Secret Lightning Protection kemudian melepaskan lapisan emas terang petir yang mendorong tangan raksasa itu menjauh. Perpaduan kekuatan fisik dan kilat, teknik rahasia pertahanan macam apa ini? Hati Kaisar Iblis Xuan Luo bergetar. Pukulan kuatnya tidak merusak Zhao Feng dan bahkan dibalas oleh Secret Lightning Protection. Bam, bum bum. Meskipun bentrokan antara Zhao Feng dan Kaisar Setan Xuan Luo sangat kental, lubang memenuhi tanah dalam radius 1000 yard dari pertarungan mereka.
Bab 889 Bahaya Duke Nanfeng. Bam, boom. Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo hanya bertarung dalam radius beberapa puluh meter, tetapi bahkan istana Duke pun bergetar. Jika bukan karena fakta bahwa istana Duke terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dibentengi oleh banyak susunan, itu pasti sudah hancur. Namun, hati semua ahli di dalam istana Duke masih bergetar saat mereka dengan hati-hati menjauh. Kaisar Puncak berambut perak memblokir gelombang kejut yang kuat dan melindungi orang-orang yang lebih lemah. Tinju dominasi petir suci. Tubuh petir suci Zhao Feng retak saat tinjunya melepaskan pancaran cahaya cemerlang yang melesat ke langit. Gelombang-gelombang bam, bam. Tinju yang terbuat dari kilat emas dilepaskan, dan masing-masing sebesar matahari yang terik. Inten tinju dan teknik penguatan tubuh ini mirip dengan tubuh suci kun emas yang legendaris. Lubang mulai muncul di tubuh roh iblis Kaisar Xuan Luo saat ledakan berkecamuk di seluruh tubuhnya. Setelah menggunakan tinju pendominasi petir suci, pukulan Zhao Feng mengandung lebih banyak kekuatan dan niat superior yang menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Pada saat ini, gaya bertarung Zhao Feng mirip dengan demigod anak kecil, dan penguasaan tubuh suci bahkan lebih kuat. Selain itu, tubuh petir suci Zhao Feng mengandung elemen petir, dan setelah disempurnakan oleh teknik petir angin 5 elemen, petir itu sangat kuat. Perbedaan terbesar antara Zhao Feng dan anak demigod adalah elemen dan intent of the sacred lightning dominating fist. Namun, Zhao Feng juga memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang bermutasi, yang sangat eksplosif dan meningkatkan kekuatan tempurnya 1 atau 2 level. Retak, retak, ledakan, ledakan. Tinju petir suci Zhao Feng melesat ke langit, dan dia tampaknya berubah menjadi dewa perang saat dia menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bahkan seseorang yang sekuat Kaisar Iblis Xuan Luo ditekan oleh Zhao Feng dalam sekejap. Gelombang kejut terbentuk di tempat mereka bentrok, melanda setengah dari istana Duke. Pedang setan langit yang membara. Pedang api raksasa mulai terbentuk dari api di sekitar Kaisar Iblis Xuan Luo saat dia memutuskan untuk keluar dari pertempuran jarak dekat melawan Zhao Feng. Dalam hal pertempuran jarak dekat, tidak ada yang cocok dengan pembudidaya tubuh. Terutama terhadap Zhao Feng, yang tubuh suci petirnya bahkan lebih kuat dari tubuh suci kun emas yang terkenal. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap raksasa terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, dan kecepatan serta kelincahannya meningkat. Pedang api Kaisar Iblis Xuan Luo mendarat di Zhao Feng, tetapi disingkirkan oleh tinju emas. Sayap di belakang punggung Zhao Feng bersiul dan memanggil angin topan dan kilat yang menghanguskan semua yang ada di jalurnya menjadi hitam. Bangunan demi bangunan di dalam istana Duke berubah menjadi abu. Meskipun Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo sama-sama mulai bertarung di udara, begitu mereka berdua bertarung dengan kekuatan penuh, kekuatan bentrokan mereka cukup untuk menghancurkan kekuatan bintang 2. Zhao Feng, hentikan! Kaisar berambut perak dan rekan-rekannya menggabungkan kekuatan mereka untuk menghentikan gelombang kejut, tetapi beberapa arai di dalam istana Duke telah tercabik-cabik. Penghancuran selalu lebih mudah daripada penciptaan. Semua informasi kami telah meremehkan Zhao Feng. Seberapa kuat Kaisar Langit Mata Kiri? Tubuh Biking Yu menjadi dingin saat dia menanggung gelombang kejut. Dia ingin lari, tetapi Cloud Silkworm Saint Butterfly telah menguncinya. Suara mendesing, suara mendesing. Cincin sutra ditembakkan ke arah Biking Yu, dan dia terpaksa putus asa. Ada cincin sutra sesekali yang mendarat padanya saat dia mencoba menghindar, dan saat dia mendorongnya, lebih banyak sutra akan mendarat padanya. Mata Cloud Silkworm Saint Butterfly dipenuhi dengan kesenangan murni. Tanpa perintah Zhao Feng, itu hanya akan bermain-main, kalau tidak Biking Yu akan berubah menjadi pangsit ketan. Tuan Pelindung, kita tidak akan bisa melarikan diri jika kita tidak pergi sekarang. Biking Yu dengan cepat mengirim pesan. Namun, sebuah suara muncul di belakangnya yang membuat hatinya menjadi dingin. Kucing pencuri kecil itu memiliki ekspresi yang lucu saat mengambil rantai emas gelap dari sekitar lehernya. Rantai emas gelap berubah menjadi cambuk naga emas yang gesit. Raungan naga bisa didengar. Setiap kali cambuk ular naga emas gelap ini dilambaikan, kekuatan tak terlihat muncul yang dapat menekan Yuan sejati dan garis darah, seolah-olah itu dari naga sejati. Cambuk ini telah diperoleh dari kerangka emas di kota dimensi ilusi ilahi yang hancur. Cincin hidung Nan Gongseng juga berasal dari kerangka emas. Kerangka emas setidaknya adalah dewa suci alam cahaya mistik ketika mereka masih hidup, dan kemungkinan mereka berada di titik puncak menjadi seorang demigod.
Jubah hijau tua Bi Qingyu terkoyak oleh serangan dari kedua sisi, memperlihatkan sepasang kaki seputih salju. Kaki Bi Qingyu terasa panas saat cambuk ular naga emas hitam milik kucing pencuri melilit mereka. Tubuhnya membeku saat gelombang sutra multiwarna terikat erat di bagian bawah tubuhnya. Hanya dalam 1 atau 2 napas, Bi Qingyu telah berubah menjadi pangsit ketan seperti kepompong. Kucing pencuri kecil itu melompat ke atas bola beras ketan multiwarna saat cambuk berubah menjadi rantai tipis dan kembali melingkari lehernya. Kupu-kupu suci ulat awan terbang ke leher kucing kecil pencuri itu dan menyenggolnya dengan tubuhnya yang gemuk. Kekuatan gabungan dari dua hewan peliharaan spiritual ini telah berhasil menangkap Kaisar Puncak hidup-hidup. Mereka kemudian duduk di sana dan menyaksikan pertempuran antara Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo dengan rasa ingin tahu. Tidak baik, Bi Qingyu ditangkap. Hati Kaisar Iblis Xuan Luo menjadi dingin. Dari 5 kaisar puncak yang awalnya datang, hanya ada dia yang tersisa sekarang. Dia dipenuhi dengan penyesalan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Pada saat ini, Kaisar Puncak berambut perak tidak tahan lagi dengan kehancuran yang disebabkan Zhao Feng dan Kaisar Iblis Xuan Luo. Penambahan Kaisar Puncak ekstra pasti akan memengaruhi pertempuran. Selanjutnya, Kaisar Iblis Xuan Luo masih harus berhati-hati terhadap 2 hewan peliharaan yang lucu dan tampak tidak berbahaya itu. Kedua hewan peliharaan spiritual ini telah menangkap Kaisar Puncak hanya dengan bermain-main, dan ini membuat hati Kaisar Iblis Xuan Luo jatuh. Hanya Zhao Feng saja yang bisa melawannya, apalagi Zhao Feng dengan sekelompok faktor lain bersama-sama. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Kaisar Langit bermata kiri, aku telah menguji kekuatanmu. Ekspresi Kaisar Iblis Xuan Luo dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat dia berubah menjadi awan gelap yang menyala dan melintas ke langit. Kecepatan apa? Zhao Feng sedikit terkejut. Teknik rahasia Kaisar Iblis Xuan Luo mungkin dekat dengan tingkat warisan Kaisar Petir Angin. Meskipun pertarungan ini singkat, itu menghabiskan banyak energi Zhao Feng. Sementara dia bisa bertarung melawan Kaisar Iblis Xuan Luo secara langsung dalam jangka pendek, dia hanya akan menjadi semakin lelah saat pertarungan berlanjut. Ini karena perbedaan dalam kultivasi, penguasaan keterampilan, dan kekuatan. Misalnya, meskipun garis keturunan Zhao Feng memiliki efek Lifesteal, tubuh roh iblis terik Kaisar Xuan Luo memiliki atribut abadi. Tubuh petir suci juga akan memiliki atribut abadi pada akhirnya, tapi itu akan memakan waktu lama. Hanya sejumlah kecil kaisar dengan kekayaan besar, bakat, atau garis keturunan langka yang dapat sepenuhnya menumbuhkan atribut abadi. Zhao Feng menganalisis kelemahannya. Untungnya, Zhao Feng telah mengembangkan perlindungan petir suci, teknik rahasia yang menggabungkan teknik petir angin dan tubuh petir suci bersama-sama untuk tujuan pertahanan. Dalam pertukaran langsung, bahkan Kaisar Iblis Xuan Luo tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Jika tidak, Zhao Feng akan sangat dirugikan dalam pertempuran sekarang. Tentu saja, dalam pertarungan hidup atau mati yang sebenarnya, peluang Zhao Feng untuk menang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia bahkan belum benar-benar menggunakan kecepatannya atau mata spiritual dewa. Teman kecil Zhao, jika kamu terus bertempur, Istana Adipati akan hancur. Bagaimana Duke bisa menerobos itu? Kaisar Puncak berambut perak tersenyum pahit, dan ada emosi yang kompleks di matanya. Jika dia tahu bahwa Zhao Feng sekuat ini, mereka tidak akan kehilangan Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Duke Nanfeng. Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia menatap pusaran air ungu dan emas di langit di atas Istana Duke. Pusaran air ungu dan emas raksasa mulai bergetar, dan cahaya ungu yang bersinar di langit dan bumi memudar. Aura yang hampir mencapai alam cahaya mistik mulai bergetar. Tunggu, ada yang salah. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Dia tiba-tiba menyadari bahwa, karena 5 kaisar puncak dari Istana 9 Kegelapan, semua orang telah melupakan sesuatu. Protagonis utama di Istana Adipati saat ini adalah Duke Nanfeng, yang mencoba menerobos. Kaisar dan kawan berambut perak, serta Zhao Feng, ada di sana untuk melindunginya. Pembunuh, lindungi Tuhanku. Lapisan kegelapan menutupi area di mana Duke Nanfeng berada dalam pengasingan. Beberapa raja di sekitar ruang rahasia tempat Duke Nanfeng berada dalam pengasingan dipotong-potong oleh kegelapan sebelum mereka bisa mendekat. Duke Nanfeng, terobosanmu berakhir di sini, sebuah suara dingin bergema di seluruh ruangan. Duke Nanfeng duduk di dalam ruangan, dan cahaya suci memancar di sekelilingnya.
Seorang laki-laki dalam kegelapan muncul di belakangnya. Sebuah pedang yang mirip dengan belati kekaisaran pembunuh bayangan muncul di tangan pria itu, dan dia menusuknya ke punggung Duke Nanfeng. Tubuh Duke Nanfeng menegang saat dia mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi putih pucat. Dia berbalik dan menatap laki-laki dalam kegelapan dengan keterkejutan. Ada lapisan tipis sisik hitam di permukaan laki-laki. Dia memiliki sosok yang ramping, seolah-olah dia tidak memiliki struktur tulang. Dia bukan manusia. Zeze, para ahli di istanamu melebihi ekspektasiku. Tanpa campur tangan Nine Darkness Palace, misiku untuk membunuhmu tidak akan berjalan semulus itu. Petik 2. Laki-laki dalam kegelapan mencabut pedang. Duke Nanfeng mengerang saat tubuhnya bergetar. Darah tidak keluar dari luka di tubuhnya, sebaliknya, asap hitam yang menjijikkan dan berbau mulai muncul. Bab 890 Malam Gelap Kaisar Tertinggi. Cepat, bantu Duke Nanfeng. Penatua berambut perak dan rekan-rekannya menyerang lokasi Duke Nanfeng dengan penyesalan dan panik. Karena 5 kaisar puncak dari Istana 9 Kegelapan, semua orang telah melupakan tentang pria yang menerobos ke alam cahaya mistik. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seorang pembunuh selain Kaisar Iblis Xuan Luo dari Istana 9 Kegelapan. Tidak cukup waktu, hati Zhao Feng melonjak ketika dia melihat pemandangan di ruang rahasia bawah tanah dengan mata kirinya. Pada saat ini, laki-laki misterius dalam kegelapan telah mencabut pedang dari tubuh Duke Nanfeng, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Luka Duke Nanfeng tidak berdarah, asap hitam yang bau muncul sebagai gantinya. Jelas pedang itu memiliki jenis racun langka di atasnya. Zhao Feng merasa menyesal dan sebagian menyalahkan dirinya sendiri. Duke Nanfeng telah memberikan Cloud Silkworm Sein Butterfly kepadanya untuk diurus, dan itu bisa sangat membantu bagi Duke Nanfeng. Alasan utama mengapa Duke Nanfeng memperkenalkan 3 kaisar lainnya ke Zhao Feng adalah agar mereka semua dapat melindungi Istana Duke bersama-sama jika terjadi kecelakaan. Dalam situasi normal, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap Duke Nanfeng di permukaan, namun ini telah terjadi. Di ruang bawah tanah, kamu adalah pembunuh peringkat 29 di sudut layar hitam, kaisar tertinggi malam gelap. Tubuh Duke Nanfeng bergoyang, wajahnya pucat saat keputusasaan dan kepahitan memenuhi matanya. Itu benar, aku adalah kaisar agung malam gelap, tapi aku sekarang peringkat 25. Setengah bulan yang lalu, saya berpartisipasi dalam pembunuhan Dewa Suci yang terluka parah, jadi peringkat saya naik. Petik 2. Laki-laki dalam kegelapan tersenyum percaya diri. Seolah-olah dia sudah memiliki kemenangan dalam genggamannya, dan dia memberikan pandangan tertarik ke arah Zhao Feng setelah mencabut pedangnya. Zhao Feng merasakan perasaan dingin dan bahaya dalam tatapan itu. Tangkap pembunuhnya. Penatua berambut perak dan kaisar lainnya adalah yang pertama tiba di kamar bawah tanah Duke Nanfeng, tetapi serangan sudah tiba sebelum keduanya bisa melakukan apapun. Api mata ungu gelap setengah transparan dan aura petir kesengsaraan dewa bergemuruh menuju malam gelap kaisar tertinggi. Laki-laki dalam kegelapan berteriak saat tubuhnya hancur. Sungguh teknik garis keturunan mata yang kuat. Penatua berambut perak dan teman-temannya semua menarik napas dingin, dan mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Zhao Feng yang bahkan belum datang. Api mata barusan memberikan tekanan besar pada kedua kaisar. Wind Lightning Eye Flame. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis setelah menggunakan garis keturunan matanya. Perasaan bahaya yang diberikan Kaisar Malam Gelap kepadanya bahkan di atas Kaisar Iblis Xuan Luo. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Seorang laki-laki dengan sepasang sayap kelelawar muncul di langit jauh dari Istana Duke. Dia dikelilingi dalam kegelapan, dan kejutan muncul di matanya. Malam Gelap Kaisar Tertinggi. Ekspresi sesepuh berambut perak dan ahli lain dari Duke's Palace berubah secara dramatis. Hampir tidak ada yang melihat bagaimana Supreme Emperor Dark Knight mundur atau menyelesaikan serangan itu. Malam Kegelapan Kaisar Tertinggi ini mengembangkan teknik suci garis keturunan teknik doppelganger bayangan bersayap 8 dan dapat membagi dirinya menjadi beberapa tubuh, masing-masing dengan 30-40% kekuatan pertempuran dari tubuh aslinya. Yang muncul sekarang mungkin saja doppelganger. Duke Nanfeng terbatuk saat wajahnya menjadi lebih pucat. Jelas sekali bahwa dia pernah mendengar tentang Malam Gelap Kaisar Tertinggi sebelumnya. Zezeze, seperti yang diharapkan dari Kaisar Langit Laut Chang yang bermata kiri. Namun, Anda juga menjadi target sudut layar hitam. Target saya selanjutnya mungkin Anda.
Supreme Emperor Dark Knight memandang sambil bercanda ke arah Zhao Feng saat sayapnya mengepak. Suara mendesing. Dengan kilatan kegelapan, laki-laki bersayap kelelawar itu bergabung ke langit dan menghilang. Dalam hal kecepatan, Supreme Emperor Dark Knight tidak lebih lambat dari Zhao Feng di puncaknya, dan dia bahkan lebih gesit. Sungguh pembunuh yang menakutkan. Jenis keberadaan apa itu Black Screen Corner? Ekspresi Zhao Feng menjadi serius. Meskipun Supreme Emperor Dark Knight bukanlah dewa suci alam cahaya mistik, teknik dan garis keturunannya telah mencapai batas Kaisar Puncak. Dia memiliki kekuatan pertempuran dari kuasa Secret Lord. Ada juga poin yang mencurigakan, mengapa Supreme Emperor Dark Knight pergi segera setelah satu serangan tanpa menghabisi Duke Nanfeng? Menjadi salah satu pembunuh terbaik dari Black Screen Corner, Supreme Emperor Dark Knight selalu pergi setelah satu pukulan. Saya berpikir bahwa misinya hanya untuk menghentikan saya menerobos ke alam cahaya mistik, atau dia tidak akan membiarkan saya hidup. Duke Nanfeng menghela nafas. Tuanku, kamu baik-baik saja. Para ahli dan penjaga istana adipati lainnya tiba dan menyalahkan diri mereka sendiri. Zhao Feng melihat luka Duke Nanfeng, dan alisnya terkunci. Sangat mungkin aku akan mati, jadi aku harus menyelesaikan kemauanku sekarang. Duke Nanfeng tersenyum pahit saat auranya menjadi semakin lemah. Tuanku, hati mereka yang hadir bergetar saat mereka mengungkapkan ekspresi tidak mau. Luka Duke Nanfeng meluas dan membusuk. Semakin banyak asap hitam mengepul dari tubuhnya. Duke Nanfeng tidak dapat menghentikan racun ini bahkan dengan kekuatannya. Saya ditusuk oleh salah satu dari 7 senjata warisan terbesar dari Dao pembunuhan, Sky Awakening Piercer. Ini berisi racun air mancur hitam dari sudut layar hitam. Racun ini berpengaruh sangat cepat, dan tak seorang pun di bawah alam cahaya mistik yang akan menekannya kecuali mereka telah mengembangkan tubuh abadi atau sesuatu yang serupa, dan bahkan kemudian, mereka hanya akan dapat hidup sedikit lebih lama. Petik 2. Aura kehidupan Duke Nanfeng mulai memudar, dan tatapannya mulai menjadi kosong. Zhao Feng memeriksanya dengan mata spiritual Tuhannya dan melihat bahwa racun itu mengikis jiwa dan juga tubuh fisik. Bahkan Zhao Feng merasa bermasalah dengan racun air mancur hitam. Bagaimanapun, dia bukan seorang dokter. Yang lain tidak tahu harus tahu apa. Ada dokter di istana Adipati, tetapi mereka tidak akan dapat melakukan apapun untuk Adipati Nanfeng. Biarkan aku mencoba sesuatu. Zhao Feng berdiri ke depan, dan kolam dingin yang memancarkan niat yang membekukan bisa terlihat samar di mata kirinya. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng melepaskan inten dingin yang menutupi dan membekukan jiwa Duke Nanfeng. Duke Nanfeng masih sadar, tetapi dia tahu bahwa Zhao Feng membantunya, jadi dia tidak memblokirnya. Jiwa Duke Nanfeng segera ditutupi oleh inten dingin, dan erosi Black Fountain Poison melambat secara dramatis. Tujuan Zhao Feng sangat jelas, dia ingin menyelamatkan jiwa Duke Nanfeng. Jiwa adalah dasar dari segalanya. Mereka yang telah mencapai alam dewa kekosongan dapat menggunakan jiwa mereka untuk mengambil alih tubuh lain atau membangun yang baru dengan beberapa harta. Zhao Feng kemudian mulai menganalisis racun air mancur hitam di dalam tubuh Duke Nanfeng. The Black Fountain Poison sangat unik, itu adalah item yang ada di antara dimensi fisik dan kehampaan. Itu tidak memengaruhi item fisik normal atau True Yuan, tetapi itu sangat mematikan terhadap kehidupan dan jiwa. Jika seseorang diracuni oleh ini, tubuh dan jiwa fisik mereka akan membusuk. Untuk menghentikan erosi ini, Zhao Feng mengedarkan garis keturunan air es dan tombak kekaisaran es untuk menyegel tubuh Duke Nanfeng dalam es. Kupu-kupu ulat sutra awan. Duke Nanfeng berhasil menggerutu sebelum pingsan. Zhao Feng mengerti, kupu-kupu suci ulat awan memiliki banyak kemampuan pendukung. Serbuk sari dapat digunakan untuk menyerang musuh, tetapi juga dapat digunakan sebagai penangkal beberapa racun. Kucing pencuri kecil dan Cloud Silkworm Saint Butterfly segera tiba. Melihat pemiliknya diracuni, Cloud Silkworm Saint Butterfly segera meludahkan serbuk sari putih murni ke Duke Nanfeng. Zhao Feng segera mengedarkan garis keturunan air esnya untuk membiarkan serbuk sari putih bergabung ke dalam tubuh dan jiwa Duke Nanfeng. Zhao Feng bisa merasakan bahwa racun di tubuh Duke Nanfeng hanya menjadi sedikit lebih lemah. Sepertinya Cloud Silkworm Saint Butterfly hanya bisa menunda kematian Duke Nanfeng. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya ke Zhao Feng. Zhao Feng tampaknya mengerti dan memanggil lebih dari selusin lebah berbeda beracun dari dunia tata ruang berkabut. 5 lebah berbeda beracun dapat mengekstrak semua jenis serbuk sari, termasuk serbuk sari beracun.
Pergilah. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan lusinan lebah elit mulai mengekstrak racun dari Duke Nanfeng. Beberapa napas kemudian, salah satu dari 5 lebah berbeda beracun berubah menjadi genangan air hitam dan mati setelah diekstraksi untuk sementara waktu. Tampaknya efektif. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh. Kupu-kupu ulat sutra awan dan segel esnya hanya bisa menunda hal yang tak terhindarkan, tetapi setelah kematian salah satu dari 5 lebah berbeda beracun, tampaknya ada racun air mancur hitam yang sedikit berkurang di tubuh Duke Nanfeng. Lebah lain di tubuh Duke Nanfeng mati satu demi satu. Untuk menggunakan potensi penuh mereka, Zhao Feng bahkan mengirim Raja Lebah untuk memimpin beberapa lebah elit ke tubuh Duke Nanfeng. Waktu berlalu perlahan, dan warna wajah Duke Nanfeng menjadi lebih baik dengan kematian setiap lebah berbeda 5 racun. Dapat dikatakan bahwa mereka menukar satu kehidupan dengan kehidupan lainnya. Zhao Feng tidak menyangka bahwa 5 lebah berbeda beracun dapat menggunakan kemampuan bunuh diri mereka di sini. Zhao Feng juga sepertinya mengingat sesuatu yang lain, dan dia mengeluarkan beberapa kelopak putih dari teratai langit air hijau dari dunia tata ruang berkabut. Lapisan cahaya putih yang tenang dan sejuk mengelilingi kelopak bunga. Zhao Feng menghancurkannya dan memeras jus saat dia memberikannya kepada Duke Nanfeng. Kelopak teratai langit air hijau? Duke Nanfeng mengungkapkan ekspresi gembira. Dia pernah mendengar tentang Green Water Sky Lotus sebelumnya. Kelopak bunga teratai ini bermanfaat untuk banyak hal. Mereka bisa membersihkan tubuh dan jiwa serta meningkatkan keberadaan seseorang. Ia juga memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun. Setelah meminum jus, lapisan tipis cahaya putih berkilauan di dalam tubuh Duke Nanfeng dan kemudian menutupi tubuhnya seperti bunga yang mekar. Menambahkan ini dengan upaya 5 lebah berbeda beracun, racun air mancur hitam dengan cepat dihilangkan. Zhao Feng menghela napas. Jika Duke Nanfeng meninggal, dia akan merasa sangat bersalah. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah menarik 5 kaisar puncak dari Istana 9 Kegelapan, dan dia telah bertarung dengan Kaisar Iblis Xuan Luo untuk waktu yang lama. Jika ini tidak terjadi, maka Kaisar Agung Malam Gelap akan menghadapi lebih banyak perlawanan saat mengambil tindakan. Zhao Feng, terima kasih. Anda juga harus berhati-hati dan berhati-hati karena Anda juga ada dalam daftar Black Screen Corner. Petik 2. Duke Nanfeng memandang Zhao Feng, lalu mengiriminya pesan pribadi dengan sense ilahinya, hati-hati. Supreme Emperor Dark Knight mungkin akan kembali sekali lagi dan membunuhmu saat kamu tidak waspada.